Sahabat Petra dimanapun Anda berada, program Embun Pagi hari ini kembali hadir dan menyapa di ruang dengar Anda, Kamis 23 Mei 2024, bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Saudara, marilah kita mengawali hari ini dengan menghayati bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita ada bersama dengan kita sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Sebelum kita memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena cinta kasih dan rahmat-Mu membersamai kelangsungan hidup kami sampai dengan hari ini. Engkau memelihara hidup kami dengan berkat kesehatan, sehingga kami boleh mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa, pada saat ini kami akan mengawali hari dengan memperhatikan bagian dari sabda-Mu. Sabda yang menjadi suluh bagi langkah kami. Maka Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami mampu mendengar, mengerti, dan menghidupi kehendak-Mu, dan hidup dalam terang firman-Mu. Sehingga semakin hari, kami semakin menyempurnakan tanggapan akan kasih dan karya penyelamatan-Mu. Ini Tuhan, seru dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, pada saat ini marilah kita memperhatikan bagian sabda Tuhan yang akan kita baca dari surat Roma 8 ayat 1 sampai 8. Roma 8 ayat 1 sampai 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak diberdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, maka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra, dimanapun Anda berada, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup menurut roh. Sahabat Petra, kita pasti pernah mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan ungkapan ini mau mengatakan bahwa manusia dalam kerapuhannya tidak bebas dari yang namanya kesalahan. Ya memang, sebagai manusia kita dianugerahi kehendak bebas itu, diberikan free will itu, untuk menentukan apa yang mau kita lakukan. Namun, Alkitab mengingatkan bahwa orang Kristen
harusnya mengendalikan kehendak bebas tersebut dengan baik, sehingga tidak seperti pepatah tadi, manusia adalah tempatnya salah dan khilaf itu, dan pepatah ini tidak menjadi status yang dihidupi. Sebab jika demikian artinya di sana ada kebebalan. Kalau orang salah lalu dilakukan lagi, lalu kemudian kita ngeles, wah ya karena orang itu kan tempatnya salah, kalau terus berulang berarti kan itu adalah sebuah kebebalan. Sebagaimana orang jatuh dalam lubang yang sama. Nah, oleh Roma 8 ayat 1-8, ayat ini mengingatkan kita akan pilihan hidup. Kita akan memilih keinginan daging yang menyenangkan diri sendiri, tetapi akan berujung pada maut, atau memenuhi keinginan roh yang akan memberikan kita hidup dan damai sejahtera. Sahabat Petra, pengorbanan Kristus telah menebus kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang merdeka. Maka seharusnya kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi tunduk pada kemauan dosa. Nah, melalui masa-masa penghayatan di minggu-minggu ini, dalam minggu-minggu Pentakosta yang kita hayati, kita yang telah menerima karunia dalam pimpinan Roh Kudus, kita diutus untuk memiliki hidup dalam tuntunan Roh Kudus juga. Sahabat Petra, Roh Allah yang ada di dalam diri kita seharusnya terus mendorong kehidupan orang-orang Kristen untuk mengalami hidup dalam kuasa Roh, sehingga dalam kehidupannya memiliki buah-buah kehidupan. Nah, saudara, apa buah-buah kehidupan itu? Menjadi pribadi yang selalu membuka hati dan dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menuntun hidupnya, itu adalah salah satu ciri orang yang dipimpin oleh Roh. Selalu membuka hati untuk dipimpin oleh Roh. Selalu mau ditegur, ia tidak keras hati, ia tidak ndablek, selalu berpikir positif terhadap berbagai kritik dan sebagainya. Maka saudara, karakter khusus dari orang yang selalu dibaharui oleh Roh adalah orang itu terbuka dan rendah hati. Jika orang tidak terbuka, maka dirinya akan mudah antipati dulu terhadap sebuah hikmat, terhadap sebuah nasihat dan didikan. Maka tangeh lamun, bagaimana bisa orang akan dipimpin oleh Roh jika ia tertutup hatinya? Jika ia tidak terbuka terhadap berbagai hikmat dan nasihat, maka dia tidak akan pernah dipimpin oleh Roh, karena dia menutup hatinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari ciri orang yang hidup oleh Roh adalah rendah hati, saudara. Kalau orang tidak rendah hati, tinggi hati, maka ia tidak mau dipimpin oleh Roh, karena yang ada di dalam pikirannya adalah menurut hikmatnya, menurut pendapatnya sendiri, tidak menurut Roh Allah. Sehingga ia akan selalu menolak dipimpin oleh Roh, karena ia tidak rendah hati, tidak mau ditegur, dan sebagainya. Hidup oleh Roh adalah hidup yang dijalani dengan melakukan kebenaran. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan, itu juga dilakukan dengan tanggung jawab. Berarti orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam mengerjakan segala sesuatu. Maka di tengah keluarga ia bertanggung jawab, di tengah pekerjaannya ia bertanggung jawab, dimanapun mereka diutus mereka selalu bertanggung jawab, adalah buah daripada dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu yang keempat, hidup oleh Roh adalah hidup yang senantiasa memperagakan kasih Kristus dengan tulus, juga dengan segenap hati dan tanpa pamrih.
Nah, hal ini dapat kita maknai sebagai kemerdekaan dalam berbagai hidup orang Kristen. Karena merasa merdeka, dimerdekakan oleh Roh, maka ia akan mampu mencurahkan kasih kepada sesama. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, orang dalam pimpinan Roh akan memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan atau godaan dunia. Kesulitan hidup yang sedang dialami pasti akan berani, karena dia punya iman, dia punya keyakinan. Di tengah berbagai kesulitan, ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun. Nah, sahabat Petra, dimanapun Anda berada, inilah hikmat Tuhan pada pagi hari ini, yang mengajak kita untuk hidup di dalam Roh. Marilah kita yang telah mewarisi sifat-sifat ilahi Kristus, terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita hidup dalam perkenan-Nya. Amin. Sahabat Petra, mari bersama kita mensyukuri sabda Tuhan ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami melalui bagian firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa hidup di dalam Roh, yaitu hidup yang selalu rendah hati dan juga hidup yang terbuka, serta hidup yang bertanggung jawab dibuktikan dengan segala tingkah laku dan tindakan kami. Begitupun kami adalah orang-orang yang rela membagikan cinta kasih kepada sesama kami. Begitupun kami juga siap menghadapi berbagai tantangan dan godaan, karena yakin ada Roh Allah yang senantiasa menuntun hidup kami. Maka kuatkanlah kami semua ya Tuhan, untuk melakukan apa yang telah kami dengar pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami memohon kelangsungan berkat-Mu bagi sahabat Petra dimanapun mereka berada. Berkatilah ya Tuhan dalam setiap karya dan aktivitas yang akan dijalani hari ini. Anugerahkanlah kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan baik dan penuh dengan sukacita. Inilah ya Tuhan seru dan pengharapan kami. Doa yang jauh dari sempurna, kesempurnaannya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra dimanapun Anda berada, demikianlah program Embun Pagi menyapa kita pada hari ini, Kamis 23 Mei 2024. Saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.